Perkenalkan, nama saya Teddy Permana Putra dari PT Cipta Kridatama Set BB. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pengecekan sebelum mengoperasikan genset. Jadi kita akan siapkan dulu APD apa saja yang kita siapkan untuk melakukan pengecekan. Sebelum kita melakukan pengoperasian genset, kita akan menyiapkan dulu beberapa dokumen-dokumen, yaitu SOP, kemudian JSA, kemudian job desk atau work order, dan form daily inspection generator set. APD dan peralatan yang kita perlukan untuk melakukan pengecekan pada hari ini. Yang pertama, masker, majun, sarung tangan, toolbox, kacamata, air plug atau air map, dan checklist pengecekan. Dan tidak lupa kita siapkan juga digital multimeter. Selanjutnya kita akan menggunakan APD, karena di tempat kami untuk penggunaan APD safety helmet sudah diwajibkan, kemudian untuk safety shoes juga sudah diwajibkan. Dan kita akan menggunakan safety glass, air plug atau air map, dan sarung tangan. Sebelum kita melakukan pengoperasian pada hari ini, kita akan mengecek dulu area sekitar genset. Di situ juga terdapat apar. Pengecekan pada jeep ini, haruslah kita memutus sumber utama powernya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kita putus, kita pastikan tidak ada yang bisa menghidupkan dengan memasang padlock milik kita sendiri serta editor. Setelah terpasang, barulah kita mulai pengecekannya. Baterai serta kabel dan terminalnya. Ini terminalnya pastikan tidak ada yang kendor atau berjamur. Kondisinya visualnya samping-sampingnya tidak ada bocor, tidak ada retak. Karena baterai ini memakai tipe free maintenance, jadi tidak perlu untuk mengecek air baterainya. Yang wajib lagi kita harus mengecek voltase dari baterai ini menggunakan meter. Kita cek dulu apa. Ya, terbaca 13 volt karena ini menggunakan sistem 12 volt. Jadi aman untuk dioperasikan. Menentukan baterai, kita pastikan untuk kabel-kabel yang ada di starting motor tidak ada yang kendor, tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang korosi. Dan selanjutnya kita cek untuk charging sistemnya atau alternator, kabelnya tidak terkelupas, aman, serta kencangan bel dari fan wrap untuk pendinginan. Kencang, tidak ada kendor, tidak ada yang mau putus, jadi aman untuk dioperasikan. Pause dulu. Ya.
Kemudian kita cek untuk lens dari air intake system serta turbo charging. Kita lihat untuk klem-klemnya ada yang kendor atau ada yang rem besan bocor. Dan untuk pipa-pipa gas buang aman, tidak ada kebocoran. Jadi untuk ini layak sudah untuk dioperasikan. Ya. Kemudian kita cek visual mengelilingi generator ini apakah ada kabel-kabel yang putus atau baut-baut yang longgar, serta mountingnya atau dudukannya ada yang kendor, aman. Kemudian kita cek level dari bahan bakarnya. Ini ada manual peaknya, ini menunjukkan ke 1/4. Jadi ini harus kita mintakan untuk melakukan penambahan bahan bakar. Kemudian kita cek visual dari filter bahan bakarnya. Ini water separator aman, bersih, tidak ada air. Ini untuk filter bahan bakar juga aman, serta kita cek proses dari jalurnya bahan bakar. Tidak ada kebocoran, tidak ada yang kendor. Serta jalur bahan bakarnya menuju ke pompa aman, tidak ada kebocoran. Kemudian kita akan melakukan pengecekan oli pelumas levelnya. Nah, kita bersihkan dulu dipsticknya, baru kita cek sekali lagi level oli pelumasnya. Ini karena di sini ada dua petunjuk level pelumasan, yang ini untuk bawah level terendah, ini level maksimumnya. Usahakan oli itu berada di antara level minimum dan maksimum untuk bisa aman untuk dioperasikan. Jangan sampai dioperasikan pada saat level oli berada di bawah minimum. Ini level olinya aman. Pastikan saat pengecekan level oli dicek juga ke viskositas oli atau kekantalan olinya, apakah sudah encer atau masih dalam tahap wajar. Dan ini olinya masih bening ya. Pastikan juga apa sudah hitam pekat atau masih layak digunakan. Ini masih layak untuk digunakan dan siap dioperasikan. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk level dari air radiator, apakah aman. Ya, level radiatornya aman, aman untuk dioperasikan. Sudah. Kemudian kita cek juga pipa-pipa atau jalurnya air radiator, apakah ada kebocoran atau ada kendor di bawah maupun di atas. Aman, jadi sudah siap untuk kita operasikan. Kemudian kita pastikan juga untuk filter oli pelumas dalam kondisi aman, kencang, dan tidak ada kebocoran, serta pastikan untuk lens-lensnya tidak ada kebocoran. Nah, yang terakhir kita akan melakukan pengecekan pada saringan udara, apakah kotor atau tersumbat. Aman. Tapi kalau aman bisa siap kita untuk operasikan. Ya, setelah kita melakukan pengecekan pada genset dan dinyatakan aman untuk dioperasikan, sekarang waktunya untuk kita menghidupkan genset. Sebelum itu kita hubungkan lagi power supply yang kita putus dan kita lepas padlock yang kita pasang. Kemudian sebelum kita menghidupkan genset ini, kita pastikan breaker dalam keadaan off agar saat nyala generator tidak terbebani.
Kemudian kita lihat di panel sini ada tombol-tombolnya, fungsinya. Ini untuk kita matikan kalau keadaan emergency, untuk mematikan gensetnya. Ini untuk mematikan secara normal. Tombol ini untuk menyalakan secara otomatis, dan ini untuk merunning secara langsung. Ya, kita nyalakan. Setelah genset kita hidupkan, kita tunggu sekitar 5 menit untuk dia warming up. Baru setelah itu kita akan nyalakan breakernya. Setelah breaker kita nyalakan, kita cek semua parameter-parameter yang ada di engine serta parameter-parameter pada listrik generator. Pastikan aman dan tidak ada kelainan. Setelah kita melakukan pengoperasian genset pada hari ini, kita akan membuat laporan berupa daily inspection sheet checklist yang nantinya akan kita laporkan kepada atasan kita. Sekian pengoperasian genset pada hari ini. Terima kasih.